Kolonialisme dan imperialisme adalah sebuah praktik kekuasaan yang muncul di dunia sekitar abad ke-15 Masehi setelah penjajahan dimulai. Kekuasaan ini bertujuan untuk mewujudkan semboyan gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, kesucian agama. Kolonialisme merupakan sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya orang lain. Imperialisme ialah penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia adalah alasan atau faktor bagi bangsa Eropa melakukan penjajahan, mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa. Kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Spanyol terhadap Indonesia sangat membawa dampak yang buruk bagi rakyat Indonesia. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme dapat dirasakan dari berbagai bidang. Dampak yang pertama dilihat dari bidang politik, yaitu dalam bidang politik penguasaan penjajahan Barat melakukan kebijakan yang ketat bahkan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik divide et impera atau memecah belah bahkan disertai dengan tipu muslihat. Baik Dendris maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti rakyat dalam struktur pemerintah dikenal dengan adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat di wilayah Jawa. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya pergantian tahta kerajaan. Akibatnya, peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan kerajaan lokal mulai runtuh. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Dendles, adanya perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan pada sistem perekonomian tradisional. Tanah menjadi milik pemerintah kolonial, dan untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Pada masa pemerintahan Dendles, dibangun Jalan Raya Anyer Panarukan yang membawa perkembangan perdagangan pada daerah yang dilaluinya, tetapi juga menuai kritik karena dilakukan dengan kerja rodi dan menelan ribuan nyawa manusia. Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Hal itu berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perdagangan bebas mulai dilakukan sehingga menjadi sistem ekonomi komersial. Bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada waktu bangsa Barat datang dan berkuasa, hukum kolonial mulai diterapkan. Bidang sosial. Terciptanya kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi Belanda, Timur Asing, serta pribumi. Adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya. Lapisan bawah terdiri dari rakyat jelata yang hidup melarat. Lapisan menengah terdiri dari pedagang kecil dan menengah, petani kaya, serta pegawai. Lapisan atas terdiri dari keturunan atau kerabat bangsawan raja yang memerintah suatu daerah. Bidang budaya. Dalam bidang budaya, Indonesia terjadi westernisasi atau cenderung meniru budaya kebarat-baratan. Corak kehidupan bangsa barat telah mempengaruhi lingkungan kehidupan tradisional masyarakat Indonesia. Pakaian. Dari didominasi pakaian daerah setempat dan budaya Islam, setelah Belanda datang, topi, celana, dan sepatu berfungsi untuk membedakan Belanda dengan orang Indonesia. Bahasa sehari-hari yang umum pada masa penjajahan Belanda adalah perpaduan bahasa Belanda dan Melayu. Kesenian. Masuknya bangsa barat ke Indonesia membawa pengaruh dalam perkembangan seni arsitektur dan seni musik. Bidang pendidikan. Adanya politik etis memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah. Penerapan politik etis menyebabkan munculnya kaum intelektual di Indonesia.
Adanya politik etis, irigasi, edukasi, dan transmigrasi pada era ini muncul simbol baru, kemajuan. Maka dikembangkan program pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk individu, tapi juga kaum pribumi dengan persyaratan tertentu. Pada tahun 1900 di seluruh Hindia Belanda tercatat sebanyak 169 Europees Leggeri School. ELS. Dari ELS dapat melanjutkan ke Sofia atau HBS Batavia. Dengan adanya informasi yang terus berkembang, itulah kaum pelajar terus melakukan dialog berdebat mengenai masa depan tanah air. Kesadaran pentingnya kemerdekaan harus terus berkembang dan kesadaran satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.